Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita, meringankan hati kita untuk bertemu di sini untuk melanjutkan kajian kita. Kemarin sudah langkah satu ya, tidak boleh saling hasad, tidak saling benci, tidak boleh saling membelakangi, tidak boleh saling dengki. Sekarang al-hadits 36 dah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr dikasih kunyah oleh Nabi Abu Hurairah, bapaknya kucing. Orang itu kalau dikasih Nabi apapun juga mesti senang, meskipun yang dikasih apa, gelar Pak Kucing, wes senang karena yang ngasih Nabi. Sama ada seorang wanita menawarkan diri pada Nabi, wahai Rasulullah, nikahilah saya. Nabi tidak mau nikahi. Ada sahabat bilang, ya Allah, ya Rasulullah, kalau tidak mau nikahkan saya dengan saya. Mau Rasul, yang penting ya nikahkan Rasulullah. Itulah kayak di dunia pesantren gitu. Kalau yang ngasih kiainya senang. Mas Bambang tidak dapat istri misalnya, usia udah 28 tahun misalnya, bilang sama satu lulus langsung terep, wah dapatan santri Asma, bos pokoknya kalau kurban seneng. Yang penting yang ngasih ustadz itu. Kalau zaman dulu, zaman sekarang saya tidak tahu. Zaman dulu itu nikah tidak ada rasa cinta, tidak ada mas, tidak ada I love you. Pokoknya kiai itu kalau punya anak perempuan, lihat santri kok berprestasi itu diincar, menjadikan menantu, dan santri itu tidak berani nolak. Udah umum, kayak menantu kok Quran hafal, alfiyah hafal, beriti hafal, kita pinter, terus ini diinjim untuk jadi kan menantu. Jadi tahu pesantren Pendenaran itu yang mendirikan namanya Kiai Mufid Mas'ud. Itu dulu ngaji itu menghafalkan Quran 4 bulan. Maka termasuk santri prestasi lah. Jadi suruh milih kayak mantu. Itu tradisi pesantren gitu. Sekarang mikir anak era gelem, santrinya era gelem malah kewirangan, malah malu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nafasa, memberi nafas, gawe lego. Orang itu rupek kalau sempit, orang itu kalut, orang itu punya masalah, punya problem, kita lepaskan problemnya, kesulitannya, masalahnya, maka Allah akan melepaskan kesulitan kita besok di hari kiamat. Maka yang hebat itu bukan kalau orang itu butuh kemudian ada yang bantu, tapi justru orang itu tahu ada orang butuh segera bantu. Hebat, tahu butuh segera bantu. Orang itu sekarang merasa istimewa kalau kita pas butuh ada yang bantu. Wah, ini pengen jeruk, tahu datang orang bawa jeruk. Wah, aku ki waliullah babi. Nah, yang hebat itu justru yang ngasih, bukan yang dikasih. Yang bisa melepaskan kesulitan orang lain. Kasih. Besok di akhirat dilepaskan. Jangan justru malah mempersulit orang lain. Nah, sekarang itu senangnya mempersulit orang lain, bukan melepaskan kesulitan orang lain. Wa man yassara
Alam usirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan orang lain yang kesulitan, maka Allah memudahkan dia di dunia dan akhirat. Nanti ada banyak cerita tentang ini. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib orang lain, Allah menutup aib dia di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka kana abdu fi auni akhi. Allah itu menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu fi tariqat ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, dia mencari di jalan itu ilmu, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa mustama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di bait, di rumah daripada rumah Allah, di masjid, mereka baca kitab Allah, baca Quran, yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari, tanya jawab, melainkan nazalat alaihim sakinah, turun sakinah, turun ketenangan. Wa ghasyiyat rahmah, diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dikelilingi para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan mereka pada para malaikat yang ada di sisi Allah. Hei malaikat, lihatlah itu manusia yang dulu kau kira mau menumpahkan darah, mau berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengingatku, mereka mempelajari kitabku. Dibanggakan Allah itu jauh lebih mulia daripada dibanggakan manusia. Wa man batta'a bihi amalu, yang amalnya lambat, lam yusrifi nasabu, nasabnya tidak bercepat. Nasab kadang-kadang dalam membanggakan nasab. Di Arab banyak, di Mesir banyak enggak membanggakan nasab. Ya ta'asubuna bil ansab. Paling. Saudi mungkin banyak. Dulu sekarang udah enggak. Di Indonesia itu kalau orang nasab masih ada sebagian yang gitu. Banggakan Den. Di Jawa namanya Den, Raden. Keturunan sultan yang keberapa gitu. Bangga. Den. Itu nasab tidak akan mempercepat amal dia. Makanya saya sering bilang, yo ada kiai, putra kiai itu jadi alim karena melalui juga proses ngaji, bukan untuk kemudian ditiup bapaknya langsung pinter ya, enggak. Ya tetap ada prosesnya. Apalagi ilmu. Kalau harta itu bisa diwariskan, ilmu. Saya punya mobil, misalnya. Terus saya mau mati, nanti mobil jadi milik anak saya. Tapi ilmu kan tidak bisa. Misalnya hafal 5 ayat, saya mati, kan tidak bisa saya wariskan. Kamu hafal 5 ayat, ya kan tidak bisa, dia harus belajar sendiri. Itulah ilmu. Tidak bisa proses diwariskan dengan ditiup. Kalau harta pakai surat wasiat bisa. Kalau saya mati, maka mobil saya kasih ke santri saya yang sering dampingi saya, bisa. Ilmu tidak bisa. Kalau saya mati, santri saya yang bodoh-bodoh jadi pintar, tidak bisa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, jangan salah antara Imam Nawawi dan Kiai Nawawi. Imam Nawawi Damaskus, Kiai Nawawi Banten, Mekah. Karena orang itu tidak bisa bedakan. Kiai Nawawi disebut Imam Nawawi disebut Kiai Nawawi, dua orang yang berbeda. Ada Ibnu Katsir, rawi Quran. Ada Ibnu Katsir, mufasir Quran. Dua orang yang berbeda. Ini namanya Ibnu Katsir semua. Ada kitab Majmu' karya Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa. Ada kitab Majmu' karya Imam Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab. Ini sama Majmu'nya judulnya. Kalau dalam kitab Waqala fil Majmu', tergantung Majmu' yang siapa. Ini harus teliti kita. Kalau tidak teliti nanti salah.
Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu orang yang berbeda. Masalah kalau Ibnu Hajar kemudian dianggap sama. Enggak, sering beda. Ada Imam Syafi'i yang wafat di Mesir, ada Syafi'i yang ngajar di DH, itu beda jauh. Dulu dosen-dosen dari Mesir, kalau menurut saya itu apa? Syafi'i Shahir. Anta Syafi'i Shahir, Syafi'i Kabir di Mesir. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata yaumil qiyamah bisa yaumal qiyamah sebagai dzarf juga bisa. Dan di sini yaumi. Di sini ada dalil disunahkan untuk khalasul asir min aidil kufar, melepaskan tawanan dari tangan orang kafir. Kalau perang kalah, kita lepaskan tawanan dengan uang tebusan. Tebus berapa? Bimalihi yuk tidak yang ya berikan. Wa ala takhlis al muslim min aidil zulmah, dan untuk melepaskan orang Islam yang dalam kekuasaan orang yang zalim. Wa khalasu minasijin, melepaskan dari penjara. Kalau itu di penjaranya karena kezaliman hakim. Oleh orangnya zalim ya wes, orangnya yang zalim salah dia ya udah. Jangan dibela. Dulu Sayyidina Umar itu ya tegas meskipun keluarganya sendiri. Rasul itu bersabda, lau anna Fatimah binta Muhammad sarqat la qattu yada. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti ku potong tangannya. Lalu kalau ini harus tegas. Kita tidak boleh hukum itu karena anak kemudian atau karena keluarga diringankan, tidak bisa, harus tegas. Tapi kalau di penjara karena kezaliman penguasa ya lepaskan. Yuqalu inna Yusuf alaihissalam lama kharaja min as-sijn kata Pak Al-Babi. Dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam ketika keluar dari penjara, beliau menulis di pintu itu, hadza qabrul ahya wa syamatatul a'da wa tajribatul asdiqa. Inilah kuburnya orang-orang mati, orang-orang hidup. Orang hidup nek wis mlebu kunjara kaya nek kuburan, gak iso apa-apa. Penjara zaman duluan gitu. Beda penjara zaman sekarang. Penjara zaman sekarang itu orang ngaji Iqra di Indonesia. Indonesia Visijen. Guna kata alim. Min kutub Iqra awal tsani tsalits rabi' khamis sadis. Wa qira'al Quran tahfizul Quran Elban. Di penjara Indonesia itu ada teman saya itu apa 5 juz. Di penjara ngapalkan 5 juz. Saya tanya, masuk penjara kenapa? Bunuh orang. Lalu apa loh? Tak juz mati deh, ketangkepan. Terus penjara, ketemu Ustaz Umar Budi Argo, karena Al-Quran kan dulu pernah masuk penjara karena kasus itu. Beliau ditipu. Yang Ustaz itu kan bawa jamaah loh. Ketika penipunya itu kabur, kan yang kena ustadznya kan? Misalnya gini, saya bawa orang masuk biro umroh saya, uang saya terima, saya store, yang saya store pergi, tak menaruh saya ke saya kan? Ya udah, namanya orang terzalimi ya gitu. Nah saya itu hati-hati sekali, tidak berani urusan uang itu, harus betul-betul yakin. Ya di dalam bisa ngapakan 5 juz. Saya sering ngisi pengajian di dalam penjara itu. Ya banyak di antara mereka yang kemudian insaf. Insaf benar-benar ada, insaf sementara sudah ada. Keluar tobat, agak lama kumat lagi. Kumat atau kumat kabur. Keluarkan. Kubur apa? Penjara itu kubur orang hidup. Penjara itu ya ujian bagi orang yang jujur. Orang masuk penjara itu belum tentu salah, dan orang di luar penjara belum tentu benar. Saya pernah dulu di lapas saya pidato.
orang masuk penjara itu belum tentu salah. Buktinya Nabi Yusuf masuk penjara tanpa salah. Betul, mereka senang merasa didukung. Yang kedua, orang dalam penjara masa depannya belum tentu suram. Buktinya Nabi Yusuf masuk penjara keluar jadi menteri. Amin. Loh, kan iya kan? Tahu Ustaz Yusuf Mansur itu pernah masuk penjara, jadi ustaz besar. Saya belum pernah masuk penjara, jadi tidak jadi ustaz besar gitu. Kita memang gitu, masuk sini bentar-bentar gitu. Mau tidak mau saya suruh masuk penjara. Nah, wa yadkhulu fi hadzal bab udman ala al-musir wal kafalah bi badanihi liman huwa qadirun alaihi amal ajiz fala yanbaghi lahu dzalik. Qul ba'da asabil qafal inna fi taurah maktuban ala kafalah mazmumah awaluha nadamah wa satuha mulamah wa akhiruha warahmah. Di jaminan orang yang kesulitan dijamin dengan badannya kalau mampu. Fa in qila qala ta'ala wa man jaa'a bihasanati falahu asyru amsalihha, kalau dikatakan man jaa'a bil hasanati, barang siapa datang membawa kebaikan maka baginya 10 yang semisal. Wa hadzal hadits yadullu ala anna hasanah bi mithliha la anna qubilat bi tanfisi qurbah wahidah walam tuqabil bi asri qurbah miyaumil qiyamah. Disebutkan dalam Quran, barang siapa melakukan kebaikan maka dia dapat 10 balasan. Saya itu pernah, kadang-kadang saya tuh malah ngerinya gini loh. Misalnya habis sedekah pagi, kok sorenya dapat. Kadang-kadang mikir, kok dapat ya? Jangan-jangan di hari akhirat sudah habis jatahnya. Dulu ada seorang alim, ulama. Kalau habis beliau beramal baik, sedekah. Kemudian Allah kasih limpahan itu malah nangis dia. Ya Allah, mengapa kau segerakan pemberianmu? Aku khawatir di akhirat tidak dapat bagian. Jadi misal habis sedekah, kok terus Allah kasih lipat-lipat, dia itu malah takut. Kalau orang senang malah bangga ya. Wah, aku habis itu kamu dapat ini kan. Orang sekarang malah bangga, malah mencari itu. Habis sedekah, nunggu 10 kali lipat. Lah ulama ini, Abdullah Hamid, ini enggak. Habis sedekah atau habis beramal baik, kok oleh Allah diberikan anugerah banyak, itu malah nangis. Khawatir kalau pemberiannya itu disegerakan di dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Sekarang enggak, malah justru minta di dunia. Nah, gimana itu? Hal hadis ya dulu al hasanah nabi misliya li anna qubilat bi tanfisi qurbah wahidah. Ini satu kesulitan kan manafasa amuin kurbatan qurbid dunya tam selalu kurbatan kok satu-satu. Sedang dalam Quran 110. Wa jawabu min wajhain. Ahaduma anna hadza min bab mafhum al-adat. Hukmul mu'allaq bi adat la yadullu ala nafil ziyadah wa nuqsan. Pertama, bahwasan ini mafhum adat, mafhum bilangan. Dan hukum yang dikaitkan dengan bilangan tidak menunjukkan bahwa itu tidak berarti tidak bisa ditambah. Bisa saja Allah tetap menambah. Minimal lah dia melakukan memberikan kemudahan orang, minimal ya Allah kasih kemudahan bagi dia. Wa tsani anakula qurbah min qurbi yaumil qiyamah tashtamilu ala ahwali katsirah. Yang kedua, satu kesulitan dari kiamat itu bisa mencakup banyak kesulitan dibandingkan di dunia itu kan sekian banyak. Kesulitan kita di dunia itu kan ringan sebenarnya. Sulitnya orang di dunia itu kan ada batas waktunya. Nek mati rampung. Selesai kan? Mati selesai. Maka kalau orang kena corona,
itu berapa lamanya? Sampai mati, maksimal sampai mati. Kata orang kalau udah mati virusnya sudah ikut mati. Tapi kalau akhirat, nah kalau tutup mulut gini jaga corona, tutup mulut dari membicarakan keburukan orang lain itu lebih penting karena itu masanya akhirat. Dan filosofi tutup mulut ini agar lepas dari corona. Tapi kadang orang tidak tutup mulut dari keburukan. Seperti saya sering bilang, virus dengki itu lebih berbahaya daripada virus corona. Kenapa? Loh, karena dengki itu juga bisa membunuh. Qabil dengki pada Habil, akhirnya Qabil membunuh Habil. Itu partai kecil. Kalau partai besar, Amerika dengki pada Timur Tengah. Minyak Timur Tengah banyak. Maka kemudian Amerika mengadu Timur Tengah. Amerika dengki pada Indonesia, maka mengadu Indonesia, kan begitu. Kan dari awalnya dengki loh. Lalu perang dengan virus itu masih mengerikan perang. Kita keluar berhari-hari aman-aman saja. Kalau perang, Masya Allah. Alhamdulillah Indonesia ada perang. Mesir aman kan? Kalau melihat Suriah kan, ya Allah. Itu kan sebenarnya kan bukan Suriahnya loh. Orang Amerika sama orang Rusianya. Bashar al-Assad tidak mau pro sama Amerika. Siapapun negara yang tidak pro sama Amerika itu mesti entah gimana caranya. Pengalaman Amerika dengan Irak, dengan Afgan itu menghamburkan uang banyak. Irak, Iran pro Timur, Irak pro Barat, diadu. Lama-lama Iran damai. Irak berani sama Amerika. Maka Amerika bagaimana mancing Irak untuk nyerang Kuwait. Irak nyerang Kuwait, maka Amerika punya alasan untuk nyerang Irak. Itu berapa biaya untuk menyerang Irak itu? Masa Bush senior tahun 90, udah lihat belum? 90? Belum. Itu perang lama itu. Tidak bisa menangkap Saddam Hussein. Bush senior ganti Bill Clinton selesai ganti Bush junior, tertangkaplah Saddam Hussein. Tapi sekarang Irak juga tidak selesai masalahnya. Masih bermasalah terus. Afgan serang. Berapa biaya untuk nyari Osama bin Laden itu? Banyak. Maka sekarang tidak mau kayak gitu. Sekarang cara penyelesaiannya cara Suriah, yang mana pemerintah dan rakyat yang diadu. Karena pemerintahnya itu pro Rusia, maka rakyatnya yang digeser-geser. Akhirnya perang. Aku masa ini rakyat. Ya masa ini pemerintah. Karena begitulah perang. Andai kata nanti Bashar Assad itu tumbang, itu juga tidak semudah kemudian jadi tentrem, tidak juga. Kalau Saddam Hussein itu tumbang juga tidak jadi tentrem kok Irak. Proxy war kan memang begitu. Ya kan dengki, halnya dengki. Dengki itu sangat berbahaya. Jangan sampai kita punya dengki. Innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab kan itu. Saya dengan orang dengki itu. Orang dengki itu dosanya gede banget. Kenapa? Karena dia menganggap Allah tidak adil. Orang dengki itu menganggap Allah tidak adil. Dengki pada saudara sendiri tambah, menganggap orang tua juga tidak adil. Maka saya menghindari dengki dengan saudara, dengki dengan adik, dengki dengan kakak itu saya hindari betul. Karena berarti saya menganggap orang tua tidak adil, menganggap mertua tidak adil. Nah saya juga tidak ingin sebagai orang tua dianggap oleh anak saya tidak adil. Sakit loh orang tua dianggap tidak adil anak itu. Bapak orang adil loh, sakit loh. Nah di akhirat itu satu kesulitan dengan urusan di dunia itu udah tidak apa-apanya, belum apa-apanya. Di dunia itu kesannya orang di duit, tidak punya uang silaturahmi harus makan selesai. Di akhirat sangat mengerikan. Wa fil hadits sirun akhar maktum yadhharu bi tariqil lazim lil malzum
Wadzalika anafi wa'dan bi khabari shadiq anna man nafasa qurbata al muslim yahtumu lahu bil khair wa yamutu alal Islam. Dalam hadis ini ada ada rahasia lain yang kalau tidak diteliti kita tidak tahu. Apa itu? Barang siapa melepaskan kesulitan orang lain itu, maka dia yukhtamu lahu bi khair, diakhiri dengan kebaikan. Insya Allah matinya husnul khatimah. Yamutu alal Islam, mati dalam badan agama Islam. Kenapa? Li'anal kafir la yurhamu fi daril akhirah. Karena orang kafir itu tidak akan dikasih dari akhirat, tidak akan disayang di akhirat. Wala yunfasu anhu min qurabi syai'un, tidak dilepaskan dikit pun kesulitannya itu. Maka ingin mati husnul khatimah, gampang untuk memudahkan kesulitan orang lain. Ingin mati husnul khatimah, jangan suka dengki, jangan suka iri. Saya ada cerita, mungkin saya sering saya ceritakan di sini, tapi Hasan belum pernah dengar. Di Sulu ada orang namanya Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir punya putra namanya Habib Syekh yang terkenal di Indonesia. Nah, Habib Abdul Qadir itu dulu orangnya itu suka bangun masjid. Mulai bangun masjid itu kata Habib Syekh putranya, bapak saya itu miskin. Orang miskin itu kalau bangun masjid tidak dipercaya. Orang miskin kalau bangun masjid tidak dipercaya, walau paling dikorupsiin gitu. Tidak orang kaya. Orang kaya itu bangun masjid ngorupsi dana aja nggak tahu orang, yang penting masjidnya jadi bagus. Orang kaya kok, rasanya orang kaya, rasanya jenderal, rasanya banyak orang miskin. Sehingga sering orang tidak percaya, dapat fitnah dan sebagainya. Pernah dari Saudi datang orang Saudi mau bantu itu. Bapak saya sudah nyambut tamu, cari utangan zaman dulu, tahun 70-an itu udah senilai 20.000 untuk menghidangkan tamu itu. Ternyata tamunya dibelokkan ke tempat lain. Akhirnya Pak saya doanya begini, ya Allah, ini uang saya dapat dari utang untuk jamu tamu. Kok tamu dibelokkan ke tempat lain, ya Allah? Padahal saya ini, ya Allah, hanya ingin bangun rumahmu, ya Allah. Oleh karena itu, kuserahkan rumahmu padamu. Kuserahkan pembangunan rumahmu ini kepadamu yang punya rumah. Bukan kok kuserahkan dia yang padamu, enggak. Rumahku serah padamu. Akhirnya tidak lama kemudian ada orang kaya mau mati, wasiat pada anaknya, besok kalau aku mati, Habib Abdul Qadir sedang bangun masjid, tolong dibantu secukupnya. Dan dilalah orang itu meninggal. Maka anaknya nyari Habib Abdul Qadir. Masa dia yang belokkan? Enggak, pokoknya Habib Abdul Qadir sampai paku dan sebagainya itu dibantu. Zaman tahun 70-an, zaman sapi masih belum ada 1 juta harganya, itu habis 7 juta. Nah, sekarang udah berapa ratus juta enggak tahu, atau berapa miliar enggak tahu. Nah, masjid jadi. Itu aja ada orang tetangga-tetangga yang masjid kan cuma satu. Wasiat bapak saya hanya untuk Habib Abdul Qadir. Yang lain saya bantu masjid tapi tidak sampai selesai, cuma secukupnya saja. Sering dapat fitnah. Sampai pesan beliau begini sama putranya, sama Habib saya. Biarkan saja. Orang berbuat apa saja padaku, biarkan saja. Mereka akan tahu besok kalau aku sudah mati. Mereka akan tahu aku seperti apa kalau aku sudah mati. Dan wafatnya Habib Abdul Qadir pas sholat Jumat, pas jadi imam Jumat, pas sujud yang kedua, pas rakaat yang kedua. Nah, sulit loh mati gitu. Ya. Allah. Dan itu pun beliau udah tahu. Sehingga ada santrinya Habib Nasir itu suruh di belakangnya. Di sini. Sudah penuh, enggak kamu masuk ke sini. Udah penuh, akhirnya maju. Nanti kalau sholatku tidak selesai, kami yang lanjutkan. Ya pas sujud itu, sujudnya lama.
Kan yang menggantikan kan, kalau saya bangun, kalau beli bangun gimana? Kalau saya tidak bangun kok lama banget. Akhirnya ya, istighfar. Allahu Akbar. Ternyata Habib Abdul Qadir sudah wafat. Maka jangan sekali-kali kita itu punya perasaan dengki pada orang lain, benci pada orang lain. Udah. Apalagi sama orang Islam, kok punya benci? Na'udzubillah min dzalik. Sama orang Islam kok benci? Jangan sampai. Apalagi lebih mencintai orang non Muslim daripada orang Islam. Wah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lebih cinta orang non Muslim daripada orang Islam. Guys, ojo di pacar wong, ojo di bojo wong Kristen ya. Nah ini ingin matinya husnul khotimah ya gampang untuk memberikan kemudahan bagi orang lain. Punya masalah apa, selesaikan. Ini gambar gini. Saya punya uang 50.000. Saya punya uang 50.000. Terus saya punya tabungan 1 juta. Terus ada orang ke rumah saya pinjam uang 30.000. Mas, saya mau utang. Berapa? 30.000. Apa yang harus saya katakan? Saya punya kekurangan. Ini anak saya misalnya harus bayar sekolah 1 juta. Saya punya 50.000. Teman saya bilang butuh 30.000 untuk bayar sekolah. Bayar sekolah anak saya 1 juta. Kira-kira saya kasih apa enggak? Harusnya saya kasih. Kenapa? Kalau tidak saya kasihkan ke dia, masalah saya tidak teratasi, masalah dia tidak teratasi. Oleh karena itu, saya kasih dia 30.000. Ini 30.000, saya tambahkan 20.000 untuk beli beras atau apalah itu. Tapi kan masalah saya kan belum teratasi toh, tidak masalah. Tapi minimal masalah dia sudah teratasi. Nanti Allah akan memberikan orang yang akan mengatasi masalah saya. Matematikanya seperti itu. Bisa dipahami matematika saya ini. Nah, bikin matematika gitu. Insya Allah problem-problemnya itu mudah. Problem itu jadi mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu contoh. Ini saya akan banyak contoh biar kita. Dulu di mata saya ada andang-andang. Tahu andang-andang? Hitam. Asin hitam. Ini kata saya semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Setiap saya tanya orang itu jawabannya bahwa saya iya kan butuh uang. Tapi nggak bisa ngatasi itu. Saya nggak ada uang. Kalau Allah memang menyelesaikan masalah saya, itu tidak harus pakai uang. Tanpa saya undang, teman saya datang. Teman saya itu dulu teman les kursus bahasa Inggris. Suaminya dokter mata. Duh, kata suaminya, Mas, kok semakin lama semakin gede itu telalannya? Iya. Oh, itu bahaya Mas. Sekarang tidak apa-apa, itu tumor jinak. Kalau udah gede nanti jadi tumor ganas. Bisa bikin buta, bahkan bisa bikin mati. Aduh, nah, terus gimana? Dibuang saja. Apanya? Matanya udah, telalannya dibuang. Bisa. Saya dulu operasi. Saya enggak di bioskop. Biar berapa gratis? Di rumah saya. Akhirnya saya ke rumah. Dioperasi gratis. Selesai masalah. Dapat uang? Tidak sampai 1 bulan. Teman saya telepon sama teman saya. Gimana kabarnya? Baik. Ini saya ada tawaran beasiswa ke Jepang S3. Ambil Mas. Wah. Insya Allah. Tidak lama kemudian dia telepon saya. Katanya ke Jepang. Kayaknya enggak jadi. Kenapa? Kata senior saya 100.000 yen ke Jepang, di Jepang itu nanti tidak cukup untuk keluarga. Sekarang gini Mas, saya tidak punya uang untuk bantu, tapi saya punya teman. Saya kalau teman banyak. Mas mau pilih, saya kenalkan orang Jepang yang di Indonesia kuliah atau orang Indonesia yang pernah kuliah di Jepang. Punya semua saya. Ya udahlah. Orang Indonesia pernah kuliah di Jepang. Oke, saya kenalkan. Ambil. Di Jepang caranya hidup gini. Kalau beli saya jangan pagi, malam.
Karena kalau malam harganya mesti turun. Kerja di sana caranya gini. Kalau kerja sekian kena pajak, maka kerja di beberapa tempat kena pajak. Kalau kerja dalam masa X itu kena pajak, maka pekerja di dua tempat y hasilnya X kuadrat itu pun tidak kena pajak karena tempatnya berbeda-beda. Dikasih tip-tip kayak gitu akhirnya jadi ke Jepang. Sekarang udah S3, udah PhD, udah selesai, udah jadi dokter kelas internasional. Nah, orang yang mengeluarkan kesulitan orang lain itu Allah ya tetap kasih balasan. Minahillah ya tasib tadi. Sampai sekarang ya luar biasa beliau sedekahnya itu. Kalau ada apa-apa dengan saya, Mas, aku pingin membantu orang tunanetra. Nah, caranya gimana? Mau belikan printer braille biar bisa ngeprint Al-Quran. Carikan tempat, oke. Saya kenal dengan Yek Tunis, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam. Saya sini udah punya banyak, tidak terpakai. Teman saya dari Al-Hikmah bilang, saya, oh ya. Akhirnya apa? Al-Hikmah. Al-Hikmah gimana? Tidak apa-apa. Untuk Quran, saya bilang, Mas, kalau untuk Quran 30 juz, pemerintah sering ngasih gratis. Mending tidak harus Quran. Kalau Quran untuk 30 juz panjang banget. Braille loh. Kalau kita segini, kalau Braille kan 1 juz segini, 30 juz. Satu orang. Mending untuk buku sholat, buku doa-doa gitu. Oh iya, lebih manfaat. Iya, akhirnya ya sering gitu, sedekah gitu. Jadi lepaskan kesulitan orang lain agar kesulitan kita itu sering dimudahkan oleh Allah, mudahkan orang lain. Orang minta bantuan, sebantu semampu kita, tanpa melihat apakah dia punya uang atau tidak, apakah dia memberi uang apa tidak. Itu tidak usah dipikir. Kalau kita pikir itu kecewa kita, buta. Tidak usah lihat yang minta bantuan orang tidak punya. Kadang-kadang saya kan orang tidak punya kerjaan, bantu orang yang tidak ada uangnya, tapi nanti Allah yang kasih, entah gimana caranya Allah alam. Semakin saya punya masalah ekonomi, saya semakin aktif melakukan sesuatu tidak ada uangnya. Logikanya itu kan karena kerjaan. Ya kemarin saya send kemarin yang video itu kan gini, anak saya keluar dari pondok karena sakit-sakitan di pondok. Secara ekonomi saya ini punya problem. Problem saya apa ya? Buku tidak laku ya kayak gini. Saya menulis buku tidak laku. Akhirnya udahlah, saya bikin program ngaji untuk ibu-ibu, tapi yang ngajar adik saya. Jadi saya sama istri saya nyarikan santrinya. Terus tambah ngaji untuk anak-anak saya ngajar. Karena saya itu punya hitungan santri jangan terlalu banyak, maka saya cari teman yang ngajar. Dan itu tetap ada, saya kasih fee tanpa saya menarik mereka. Lalu tiba-tiba ada orang datang, ini ada uang zakat, ya kan bisa untuk ngasih fee guru ngaji. Guru ngaji dianggap fukorok, nyatanya belum punya kerjaan, dianggap fisabilillah, nyatanya bantu ngajar ngaji, kan tidak ada salahnya daripada tak makan sendiri. Nah, jadi ada saja Allah itu akan kasih jalan entah gimana, tanpa kita undang. Menurut saya orang yang tidak pernah bikin proposal, ya proposal saya gitu aja, bikin acara yang mana mengundang rahmat Allah. Ya sekarang saya punya problem saya, bangunan pondok di belakang saya belum bisa lanjutkan karena apa? Dampak ini. Ya udah, problem itu saya selesaikan dengan saya biarkan saja problem itu. Yang penting ini bangunan amanah banyak orang, belum ada santri yang ada pulang karena corona, kampus libur, ya udah gunakan ngaji anak-anak, gunakan ini itu udah. Kita coba keluarkan masalah-masalah orang, nanti Allah akan kirimkan orang, atau entah gimana caranya Allah akan selesaikan masalah kita. Anak saya dulu itu kena amandel sampai 0,76, pada 0,73, 0,7 itu harus operasi. Kasihan Mafi Fulus. Saya terus telepon teman saya, amandel. Itu kan teman saya itu kan dokter THT. Tanya di rumah sakit berapa biaya operasi, ketemu kelas 3
4,5 kelas 2 5,5, kelas 1 6 juta, VIP di atas 15. Udah ambil kelas 1. Ambil kelas 1. Sebelum operasi hari Jumat itu, hari Jumat saya khutbah. Biasa khutbah dikasih uang tuh, tak masukkan khutbah infak. Pulang dari Jumatan jam 2, teman saya datang bawa 6 juta. Ini mas untuk biaya operasi. Tapi saya kasih second opinion. Apa? Pergi ke Petangkulan ke tempat dokter Bambang, bilang saja kalau teman saya gitu. Ya nanti beliau anunya pakarnya dalam THT. Saya ke dokter Bambang. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Kenalkan dok, saya temannya dokter Panji, menantunya dokter Cipto. Wah iya, dokter Cipto itu teman saya dulu, saya lihat wahnya ngobrol akrab sekali. Habis 50.000 untuk dokternya, 22.000 untuk obatnya. Seminggu kemudian cek, tidak usah operasi. Allah kasih kemudahannya itu kan macam-macam. Jadi, yuk kita gampangkan untuk memberi kemudahan orang lain. Tadi matematikanya, saya kalau punya uang 50.000, ada orang butuh 30.000, saya butuh 1 juta. Toh 50.000 tidak cukup untuk kebutuhan saya. Minimal kebutuhan orang lain selesai, gitu aja. Minimal kebutuhan orang lain selesai. Daripada selesai semuanya, ya lah. Daripada selesai semuanya, minimal kebutuhan dia selesai. Gitu. Nah, selesai ya udah. Nanti Allah yang